Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas pertama dari mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Materi selanjutnya yaitu sektor yang paling terpengaruh oleh digital ekonomi di Indonesia. Yang pertama, sektor e-commerce adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh ekonomi digital. Perkembangan platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada telah mengubah cara konsumen berbelanja. Konsumen tidak lagi terbatas oleh lokasi geografis dan bisa membeli produk dari mana saja di Indonesia, bahkan dari luar negeri dengan mudah. Ekonomi digital telah memfasilitasi transaksi yang lebih efisien dengan proses pembayaran yang lebih cepat melalui dompet digital seperti GoPay, OVO, dan lain-lain. Yang kedua, sektor keuangan. Penggunaan aplikasi dompet digital dan platform pembayaran seperti OVO, GoPay, dan Link Aja telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Fintech juga menciptakan inklusi keuangan yang lebih luas, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan tradisional untuk terlibat dalam sistem keuangan melalui ponsel pintar. Ini membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan keuangan formal. Perubahan besar juga terjadi di sektor transportasi dan logistik, terutama dengan hadirnya Gojek dan Grab. Ekonomi digital di sektor ini mempermudah akses transportasi bagi masyarakat, memperkenalkan model bisnis baru seperti ride sharing, dan memberikan dampak positif pada pengurangan kemacetan dengan mengurangi kepemilikan kendaraan pribadi. Selain itu, layanan logistik yang terintegrasi secara digital memungkinkan pengiriman barang lebih cepat dan efisien. Yang keempat, sektor pendidikan. Platform pembelajaran online seperti Ruang Guru, Zenius, dan Kuiper telah menyediakan akses pendidikan yang lebih mudah dan murah bagi jutaan siswa di seluruh Indonesia. Transformasi digital di sektor ini semakin diperkuat oleh pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi pembelajaran jarak jauh. Sektor pariwisata dan perhotelan juga mendapat dampak signifikan dari ekonomi digital, terutama melalui platform booking online seperti Traveloka dan Tiket.com. Wisatawan kini dapat dengan mudah memesan tiket penerbangan, hotel, dan aktivitas wisata secara online. Platform-platform ini juga memungkinkan pengguna untuk membandingkan harga, membaca ulasan, dan menemukan destinasi baru yang sebelumnya tidak terlalu populer. Dan yang terakhir yaitu sektor media dan hiburan. Layanan streaming seperti Netflix, Disney, dan video telah menggeser pola konsumsi hiburan tradisional seperti TV kabel dan bioskop. Konsumen kini dapat menikmati konten kapan saja dan di mana saja melalui internet. Selain itu, platform-platform musik seperti Spotify dan Joox telah mengubah cara masyarakat mengakses dan menikmati musik. Di sisi lain, platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok juga mempengaruhi cara masyarakat mengonsumsi konten dengan semakin banyaknya konten kreator yang memanfaatkan platform ini untuk menghasilkan pendapatan. Materi selanjutnya yaitu tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang. Tantangan yang pertama yaitu infrastruktur digital yang terbatas. Meskipun adopsi internet dan teknologi mobile terus meningkat, banyak negara berkembang masih memiliki akses yang terbatas terhadap internet yang cepat dan stabil. Sebagian besar wilayah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, masih belum memiliki akses ke jaringan broadband yang layak. Yang kedua, kesenjangan digital mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses dan keterampilan menggunakan teknologi digital di antara berbagai kelompok masyarakat. Seperti disebutkan sebelumnya, daerah perkotaan biasanya memiliki akses internet dan infrastruktur teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan. Yang ketiga, keterbatasan literasi digital. Banyak orang di negara berkembang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan teknologi secara efektif dan aman. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga pemahaman tentang keamanan cyber, privasi data, dan cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas atau bisnis. Yang keempat, sumber daya manusia yang tidak siap.
Di banyak negara berkembang, pendidikan dan pelatihan di bidang TIK masih belum memadai. Banyak pekerja tidak memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja yang semakin digital. Ketidaksiapan sumber daya manusia ini membuat negara berkembang sulit bersaing dalam ekonomi global yang didorong oleh teknologi. Yang kelima, akses terbatas ke pembiayaan untuk startup digital. Meskipun ekonomi digital menciptakan peluang besar bagi inovasi dan kewirausahaan, banyak startup di negara berkembang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Investor seringkali ragu untuk berinvestasi di pasar yang dianggap memiliki risiko tinggi karena ketidakpastian politik, ekonomi, dan regulasi. Yang terakhir yaitu budaya dan resistensi terhadap perubahan. Banyak orang mungkin lebih suka bertransaksi secara langsung atau tidak percaya pada sistem pembayaran digital. Sikap konservatif dan ketidakpercayaan terhadap teknologi baru bisa memperlambat adopsi layanan digital. Materi selanjutnya yaitu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Yang pertama, peningkatan infrastruktur digital yang merata. Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah negara, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan yang seringkali tertinggal dalam hal akses internet. Tanpa infrastruktur yang kuat, ekonomi digital tidak dapat berkembang secara maksimal. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu investasi dalam infrastruktur jaringan dan pembangunan pusat akses internet publik. Yang kedua, mengurangi kesenjangan digital. Pemerintah perlu aktif dalam mengatasi kesenjangan digital yang mencakup aspek geografis, sosial, ekonomi, dan gender. Upaya untuk menciptakan lingkungan digital yang inklusif harus mencakup semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penduduk pedesaan, perempuan, dan kaum miskin. Langkah yang bisa dilakukan yaitu subsidi akses internet dan perangkat digital. Kedua, program inklusi digital untuk perempuan dan kelompok rentan. Yang ketiga, peningkatan literasi digital. Banyak masyarakat di negara berkembang masih kurang memahami bagaimana menggunakan teknologi secara efektif dan aman. Untuk itu, pemerintah harus berperan dalam meningkatkan keterampilan digital masyarakat di semua kalangan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu program pelatihan keterampilan digital dan integrasi pendidikan digital ke dalam kurikulum sekolah. Yang keempat, penyederhanaan regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi. Regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Banyak negara berkembang masih memiliki regulasi yang kaku dan birokrasi yang lambat yang menghambat inovasi di sektor digital. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu reformasi regulasi untuk startup dan regulasi perlindungan data yang kuat. Yang kelima, mendorong inovasi dan pengembangan startup lokal. Pemerintah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dengan mendorong inovasi di kalangan wirausaha digital lokal, termasuk startup teknologi dan UMKM. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu inkubator dan akselerator startup, dan program pelatihan dan akses pembiayaan bagi UMKM. Dan yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi publik swasta. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengembangkan infrastruktur dan mengimplementasikan kebijakan. Mereka perlu bermitra dengan perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah yang bisa diambil yaitu kemitraan dengan perusahaan teknologi global dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Materi selanjutnya yaitu dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja. Yang pertama, perubahan dalam struktur pekerjaan. Dengan adanya teknologi digital, beberapa pekerjaan tradisional mulai ditinggalkan atau diotomatisasi, sementara pekerjaan baru berbasis teknologi bermunculan. Otomatisasi pekerjaan manual, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan otomatisasi telah menggantikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan tenaga manusia, terutama pekerjaan manual atau tugas-tugas rutin. Yang kedua, perubahan keterampilan yang dibutuhkan. Pekerjaan di era digital lebih menuntut keterampilan teknis, kreatif, dan analitis daripada keterampilan manual yang biasa dibutuhkan dalam ekonomi tradisional. Selain keterampilan teknis, ekonomi digital juga menuntut soft skills seperti kemampuan berkolaborasi secara virtual, manajemen waktu, komunikasi efektif dalam lingkungan kerja yang terdistribusi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Yang ketiga, munculnya model kerja baru. Ekonomi digital juga telah memunculkan model kerja baru yang lebih fleksibel dan terbuka,
yang sebelumnya tidak lazim dalam pasar tenaga kerja tradisional. Ini termasuk pekerjaan jarak jauh dan fleksibel. Dengan adanya teknologi digital dan internet yang cepat, pekerjaan jarak jauh menjadi semakin umum. 4. Peluang pekerjaan global dan kompetisi yang semakin ketat. Ekonomi digital memungkinkan pasar tenaga kerja menjadi lebih global, di mana perusahaan dapat merekrut pekerja dari berbagai negara tanpa batasan geografis. Yang kelima, mendorong inklusi dan pemberdayaan ekonomi. Ekonomi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi ekonomi, terutama bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terwakili di pasar tenaga kerja formal. Teknologi digital dapat membantu memberdayakan perempuan dengan memungkinkan mereka bekerja dari rumah atau menjalankan bisnis online, terutama di negara-negara di mana norma sosial mungkin membatasi partisipasi perempuan di pasar kerja. Dengan platform seperti e-commerce dan media sosial, perempuan dapat mengembangkan usaha kecil mereka dan mencapai pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu tantangan dalam transisi ketenaga kerjaan. Beberapa tantangannya yaitu pengangguran struktural. Banyak pekerja di sektor-sektor tradisional seperti manufaktur atau pertanian mungkin kehilangan pekerjaan mereka akibat otomatisasi. Tanpa keterampilan yang sesuai untuk ekonomi digital, mereka akan kesulitan untuk beralih ke pekerjaan baru yang menyebabkan pengangguran struktural. Materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam regulasi ekonomi digital. Yang pertama, menciptakan kerangka regulasi yang mendukung inovasi. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak menghambat inovasi di sektor ekonomi digital. Teknologi berkembang dengan sangat cepat dan regulasi yang kaku atau tidak responsif dapat menahan potensi pertumbuhan sektor ini. Yang kedua, perlindungan konsumen di era digital. Ekonomi digital membuka akses yang lebih luas untuk perdagangan dan layanan, tetapi juga membawa risiko baru bagi konsumen seperti privasi data dan penipuan online. Pemerintah berperan dalam melindungi konsumen dari potensi risiko ini. Yang ketiga, mengatur persaingan yang adil. Ekonomi digital menciptakan platform global di mana perusahaan besar dan kecil bisa bersaing. Namun, tanpa regulasi yang tepat, perusahaan besar bisa mendominasi pasar dan merugikan pemain yang lebih kecil. Dan yang terakhir yaitu regulasi pajak di era digital. Ekonomi digital membuka tantangan baru dalam hal perpajakan, terutama karena model bisnis digital seringkali lintas batas negara dan sulit dikenakan pajak tradisional. Materi selanjutnya yaitu keamanan cyber dalam ekonomi digital. Yang pertama, pentingnya keamanan cyber dalam ekonomi digital. Keamanan cyber menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang dapat merugikan pengguna dan pelaku bisnis. Cyber dapat melindungi data pribadi dan privasi. Dalam ekonomi digital, data pribadi seperti informasi identitas, riwayat transaksi, hingga perilaku online konsumen merupakan aset yang sangat berharga. Yang kedua, ancaman keamanan cyber dalam ekonomi digital. Beberapa ancamannya yaitu malware dan ransomware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau menyusupi sistem komputer. Sedangkan ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk memulihkan aksesnya. Ancaman ini sangat berbahaya terutama bagi bisnis kecil yang mungkin tidak memiliki sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga, tantangan dalam keamanan cyber untuk ekonomi digital. Yang pertama, kurangnya kesadaran keamanan cyber. Banyak pengguna internet dan bahkan bisnis kecil masih kurang memahami pentingnya keamanan cyber dan cara melindungi diri dari serangan. Hal ini mencakup penggunaan kata sandi yang lemah, tidak memperbarui perangkat lunak secara berkala, atau tidak menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan cyber. Yang pertama, penguatan kebijakan dan regulasi keamanan cyber. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka regulasi yang kuat untuk keamanan cyber. Yang kedua, investasi dalam teknologi keamanan. Perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi yang dapat melindungi data mereka dan sistem dari serangan cyber. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan keamanan cyber. Pendidikan tentang keamanan cyber perlu menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat dalam ekonomi digital. Baik, materi yang terakhir yaitu etika dalam ekonomi global. Prinsip-prinsip etika dalam ekonomi global. Yang pertama itu keadilan.
merupakan prinsip utama yang menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Dalam konteks ekonomi global, keadilan mencakup distribusi sumber daya yang adil, memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya alam tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang atau negara, tetapi dibagikan secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak. Yang kedua, transparansi, berarti adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam semua transaksi ekonomi. Ini mencakup pengungkapan informasi yang jujur. Perusahaan harus memberikan informasi yang akurat tentang produk, layanan, dan kondisi bisnis mereka kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan, mengacu pada tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan bisnis mereka. Ini termasuk investasi dalam komunitas lokal, praktik bisnis yang berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu keberlanjutan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Yang kedua yaitu tantangan etika dalam ekonomi global. Yang pertama, perbedaan budaya. Nilai-nilai etis dan norma-norma sosial dapat bervariasi secara signifikan di antara berbagai negara dan budaya. Hal ini dapat menciptakan kesalahpahaman dan konflik dalam praktik bisnis. Yang kedua, ketimpangan kekuasaan ekonomi. Perusahaan multinasional yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang jauh lebih besar dari pemerintah negara berkembang dapat beroperasi dengan sedikit regulasi, yang dapat menimbulkan berbagai isu etis seperti eksploitasi sumber daya, yaitu perusahaan besar dapat mengeksploitasi sumber daya alam di negara berkembang tanpa memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal. Dan yang terakhir yaitu praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Seiring dengan meningkatnya persaingan global, beberapa perusahaan mungkin merasa tertekan untuk mengorbankan prinsip etis demi keuntungan. Dan yang terakhir yaitu contoh penerapan etika dalam ekonomi global. Yang pertama, inisiatif Fair Trade. Fair Trade adalah gerakan yang memastikan bahwa produsen di negara berkembang mendapatkan harga yang adil untuk produk mereka seperti kopi, coklat, dan tekstil. Dan yang terakhir, perusahaan yang mengadopsi praktik CSR. Banyak perusahaan multinasional seperti Unilever, Patagonia, dan Ben & Jerry's telah menerapkan kebijakan CSR yang kuat dengan berfokus pada keberlanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.